Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Kabar baik semoga menyertai Anda pada hari ini. Ya, demikian pula adanya kami yang di studio insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga. Pemirsa, seperti biasa Senin sore kita akan belajar bersama dalam menggelaran risalah tafsir. Untuk hari ini, seperti biasa pula kita dibimbing bersama Ustadz Ahmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar sehat walafiat, Ustadz. Alhamdulillah, insyaallah sehat. Ya. Baik, seperti biasa, pemirsa, sebelum kita berikan kesempatan Anda untuk bergabung, kita akan simak terlebih dahulu paparan yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmadi. Silakan, Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita mensyukuri nikmat Allah yang selalu terlimpah kepada kita, yang tak hingga banyaknya, baik nikmat jasmani, rohani, terutama nikmat iman dan Islam yang Allah masih pertahankan dalam hati kita, dan kita berharap mudah-mudahan iman Islam kita akan sampai kepada waktu kita menghadap Allah sebagai pesannya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Selanjutnya marilah kita selalu berusaha untuk meningkatkan ketaatan kita, ketakwaan kepada Allah dengan semaksimalnya. Kita berusaha meningkatkan pengertian, pemahaman, dan meyakini, kemudian melaksanakan apa yang Allah perintahkan pada kita dan menjauhi apa yang dilarangnya. Dengan demikianlah nikmat Allah akan selalu terlimpah kepada kita. Allah akan meningkatkan, menambah nikmatnya pada kita, dan Allah akan memberikan bahagian kita hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Selanjutnya kaum muslimin rahimakumullah, pada sore hari ini marilah kita buka firman Allah dalam surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 dari ayat 64 sampai dengan ayat 68. Surat Al-Ahzab surat yang ke-33 dari ayat 64 sampai dengan ayat 68. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la'anal kafirina wa 'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada. La yajiduna waliyyan wala nasira. Yauma tuqallabu wujuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Rabbana atihim di'faini minal azabi wal'anhum la'nan kabira. Yang artinya, sesungguhnya Allah melaknati orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka tidak memperoleh seorang pelindung pun dan tidak pula seorang penolong. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balik dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, marilah kita perhatikan peringatan Allah ini. Jadi Allah dengan kasih sayangnya mengingatkan pada kita, hambanya ini, ya, akan suatu peristiwa nanti di akhirat. Jadi peristiwa nanti di akhirat yang akan menimpa kepada orang-orang yang kafir. Yang akan menimpa kepada orang-orang kafir. Kita bersyukur Allah telah pilih kita menjadi hambanya beriman. Namun sekali lagi, semuanya belum jadi jaminan.
Betapa banyak orang yang sejak kecil, bahkan sebagai anak cucu orang yang beriman, sejak kecil di masjid sampai akhirnya dewasa, bahkan menjelang tua. Ketika di akhir hayatnya mereka meninggalkan keimanannya, murtad, na'udzubillah. Ini tidak sedikit yang terjadi. Maka sebaliknya juga kita melihat betapa orang yang sejak kecil dalam keadaan kufur, anaknya orang kafir, namun ketika di usia senjanya mereka menjadi orang beriman. Itu dulu dan sekarang maupun yang akan datang, kejadian seperti itu akan selalu ada. Tentulah kaum muslimin rahimakumullah, pesan Allah yang selalu kita dengar, baik oleh khatib di masjid atau dimanapun ketika kita mendengarkan satu ceramah atau pengajian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Yang dimaksud adalah kita berusaha menjaga ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah secara istiqomah. Jangan sampai ketakwaan kita luntur, apalagi hilang sama sekali. Ketaatan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah yang benar-benar kita jaga sampai akhir hayat kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah, kita semuanya sadar, insya Allah kita semuanya sadar bahwa siapapun yang hari ini hidup, Allah sediakan waktu yang sama, 1 hari 24 jam. Allah berikan jaminan kehidupan. Allah semua sediakan untuk kita. Namun sekali lagi, tidak semua manusia menyadari bahwa dirinya adalah diciptakan oleh Allah, dicukupi oleh Allah, dijaga oleh Allah, diberi hidup oleh Allah. Ketika mereka mendapat seruan dari Allah untuk beriman, tidak sedikit mereka yang menolak, yang mengkufuri. Allah sudah banyak ayatkan dalam Al-Quran. Sehebat apapun dunia ini, semenyenangkan pun apapun, seindah apapun dunia ini, adalah sebentar. Sebentar. Dan hanya main-main dan penuh dengan tipu daya. Maka Allah ingatkan jangan sampai kita tertipu, terperdaya oleh kehidupan dunia ini yang hanya sebentar, sedikit, dan bahkan hanya main-main. Sementara kita akan memasuki kehidupan yang kekal abadi nanti di akhirat. Dan itu tidak kita pungkiri, semua kita mengakui. Karena apa? Kita setiap hari ikut takziah, minimal mendengar, melihat orang-orang di sekitar kita meninggalkan kita, bahkan di antara keluarga kita. Dan kita pun ikut mendoakan, bahkan mengantarkan jenazah sampai dikubur. Tapi ketika kita diseru oleh Allah untuk kita mempersiapkan hidup kita di akhirat, kita lupa pada diri kita sendiri. Akhirnya di antara manusia aja ambil orang yang kafir. Betapa rugi mereka. Seberapa kesenangan yang mereka rasakan di dunia ini, seberapa kesenangan yang mereka rasakan, mereka alami di dunia ini, sama dengan yang lain yang beriman. 24 jam Allah berikan pada waktu mereka itu hidup di dunia ini. 1 hari 24 jam. Bahkan kalau kita lihat, kita perhatikan yang ada di sekitar kita, betapa tidak sedikit orang-orang yang kufur kepada Allah, tidak mengenal Allah, tidak mengenal ibadah kepada Allah. Kehidupan mereka pun sangat kekurangan. Mereka hidup dalam penderitaan, tetapi mereka juga tidak mengenal Allah. Betapa mereka rugi. Di dunia mereka sengsara, di akhirat mereka akan sangat menderita. Setelah Allah ingatkan pada ayat ini, innallaha la'anal kafirina wa a'adda sa'ira. Sehingga Allah melaknat, mengutuk orang-orang yang kafir, yang Allah telah berikan segalanya kepada mereka. Allah berikan kehidupan, Allah berikan segala yang mereka butuhkan, tapi mereka mengingkari itu semua.
Mereka mengkufuri Allah yang telah memberikan mereka segalanya. Maka Allah kutuk mereka, Allah laknat mereka. Dan Allah sediakan untuk mereka sa'ir, api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Khalidina fiha abada. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya abada, untuk selama-lamanya. Jadi kekal selama-lamanya, kekal abadi. Khalidina fiha abada, kekal abadi. Jadi mereka tidak akan selamat sama sekali dari api neraka. Mereka tidak akan bisa keluar sama sekali. Padahal Allah katakan satu harinya di neraka nanti, di akhirat nanti, adalah sama dengan 1000 tahun kita hidup di dunia ini. Kira-kira umur berapa kita? Berapa yang kita lalui umur sekarang ini? Sampai berapa kita nanti akan hidup? Tidak ada yang sampai hitungan ratusan tahun, puluhan tahun sekarang ini sudah menjelang kematian kita. Ini 70 tahun sudah jarang, 80 tahun apalagi. Coba kalau kita hitung dengan perbandingan akhirat nanti, sangat sedikit, sebentar sekali. Itulah maka mata'ud dunya qalil. Kesenangan dunia itu sedikit, sebentar dibandingkan dengan kehidupan di akhirat nanti. Sehari di akhirat 1000 tahun di dunia ini. Betapa orang yang di dunia tidak pernah merasakan senang karena hidup dalam kemiskinan. Kemudian karena kekufurannya, mereka masuk dalam neraka yang penuh dengan penderitaan kekal selamanya. Allah memberikan satu peringatan, satu gambaran betapa nanti penderitaan yang mereka alami ketika mereka di neraka. Yauma tuqallabu wujuhum finnar, ketika muka mereka dibolak-balikkan di atas bara api neraka. Allah katakan muka mereka bukan berarti hanya muka mereka. Muka adalah mewakili manusia ini. Ketika kita menghadap sesuatu dengan wajah kita, tentunya dengan seluruh tubuh kita akan menyertainya. Jadi ketika tubuh, wajahnya seluruhnya nanti dibolak-balik di atas bara api neraka, yang panasnya paling dingin adalah 7000 derajat. 70 derajat dari panasnya api dunia. Sampai Allah katakan, Rasulullah katakan 100 kali lipat. Ini 70 kali lipat sampai 100 kali lipat. Nah, sehingga ada yang 10.000 derajat, ada yang 7.000 derajat itu panasnya api neraka. Dibolak-balik di atas bara api neraka yang seperti itu. Ketika itulah mereka berkata, yaquluna, ya laitana ata'na Allah wa ta'na Rasulah. Satu penyesalan yang sudah tidak ada artinya lagi. Alangkah baiknya andai kata dulu saya mentaati Allah dan Rasul. Alangkah bahagianya kalau dulu saya jadi orang yang beriman, jadi orang Islam yang taat pada Allah dan Rasul. Itu suatu penyesalan yang mereka rasakan ketika mereka sudah di atas bara api neraka yang membakar tubuh mereka untuk selamanya, yang tidak pernah akan berhenti. Mereka merengek kepada Allah. Waqalu Rabbana inna ata'na sahadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Wahai Tuhan kami, sungguhnya kami seperti ini dulu, hanya mentaati pemimpin kami, para pembesar kami, para sesepuh kami. Ternyata mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Jadi mereka mengakui. Jadi ketika mereka di dunia mereka tidak mengikuti Allah dan Rasul, tapi mereka mengikuti orang-orang tua mereka, para pembesar sesepuh kampung mereka mungkin, yang disuyuti, ditaati, bahkan lebih ditaati daripada Allah dan Rasul. Akan jadi suatu penyesalan. Inilah yang perlu kita sadari. Nah, janganlah aturan agama ini dikalahkan dengan aturan siapapun. Ini banyak yang terjadi. Jadi orang takut meninggalkan apa yang menjadi aturan di kampungnya, di desanya, di sekitarnya, yang diatur ditetapkan oleh orang-orang yang dianggap berwibawa di kampungnya. Sekalipun aturan itu menentang Allah dan Rasul, mereka taati. Mereka tinggalkan Allah dan Rasul, mereka taati para pemimpin mereka, pemimpin kampung, apa RT, apa RW dan seterusnya. Nanti akan jadi suatu penyesalan yang luar biasa. Dikatakan Allah pada ayat ini, waqalu, mereka berkata pada Allah,
Ya Rabbana, ya Tuhan kami, inna ata'ana sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Allah, sungguh aku dulu hanya mentaati pemimpin pembesar kami, ketua-ketua kami, bahkan nenek moyang kami. Ternyata mereka mesatkan kami dari jalan yang lurus, jalan yang benar. Akhirnya apa kata mereka? Rabbana, wahai Tuhan kami, atihim bidza'faini, ya Allah, ya Tuhan kami, timpakan, berikan kepada mereka, para pemimpin kami, pembesar kami itu, siksaan 2 kali lipat, di'faini minal azab. Karena kemarahan mereka, disesatkan dari jalan benar, akhirnya menjadi kafir, mati dalam keadaan kafir. Akhirnya mereka marah, tapi kemarahan sudah tidak ada gunanya sama sekali. Mereka tidak akan bisa lolos sama sekali. Rengean mereka, tangisan mereka tidak akan berguna sama sekali. Oleh karena itulah maka akhirnya sampai mereka mengatakan, ya Tuhan kami, lipat gandakan 2 kali lipat siksaan mereka daripada kami, karena mereka telah menyesatkan kami, dan laknatlah mereka dengan laknat yang dengan kutukan yang besar. Nah ini, oleh karena itulah maka muslim rahimahullah, Al-Quran yang Allah katakan sebagai mau'idhah, pelajaran, zikr, peringatan. Marilah kita perhatikan, Allah yang maha pengasih, maha penyayang, telah mengutus nabinya dan rasulnya sebagai basyiran, kabar gembira, pemberi kabar gembira, wa nadhiran, sebagai pemberi peringatan. Bagi orang yang taat kepada Allah dan rasulnya, Allah gembirakan dengan surga yang penuh dengan kenikmatan, kekal di dalam surga untuk selamanya. Dan bagi orang yang mengkufurinya, Allah siapkan sa'ir, api yang menyala-nyala, yang sangat panas, yaitu neraka, yang mereka akan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Sekali lagi, marilah kita ambil pelajaran di pesan Allah ini, sehingga mudah-mudahan nikmat Allah yang berikan pada kita yang masih tersisa, berapa usia yang tersisa kita tidak tahu, kita gunakan untuk taat kepada Allah, kita taati Allah semaksimalnya, kita ikuti pesan Allah dan Rasulnya, sehingga kita terselamat daripada apa yang Allah katakan dalam ayat ini. Saatnya kita akan beri kesempatan dan untuk bergabung. Line telepon 0271661749. Penelpon pertama saya terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Samsi. Oh, Pak Samsi. Silakan Pak Samsi. Monggo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya menanyakan tentang ini Pak ya. Apa ada hadisnya Pak untuk puasa di bulan Rajab Pak? Puasa Rajab. Kalau yang kedua, ada orang yang bertanya, wahai Muhammad, kalau ada orang yang bertanya tentang aku, katakanlah bahwa aku dekat daripada urat lehermu. Itu penjelasannya bagaimana Pak? Dan nanti kalau setelah kita meninggal, apakah masih dekat dengan kita Pak? Tolong Pak dijelaskan Pak. Itu dan ayat berapa tuh, apa ayatnya, ayat berapa, dan itu hadis apa? Itu, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya. Yang pertama, amal-amal di bulan Rajab ya. Di bulan Rajab ini memang kalau kita kadang sok mendengarkan pengajian-pengajian mungkin di masjid, di mana-mana, kita banyak mendengarkan tausiah dari para mubalik atau ini yang menjelaskan tentang fadilah di bulan Rajab ya. Nah, fadilah bulan Rajab. Namun setelah kita teliti, ya apa yang biasa kita dengar mereka menyampaikan itu ya, kita teliti ternyata yang dijadikan acuan adalah hadis-hadis dhaif, bahkan tidak sedikit yang palsu. Termasuk puasa di bulan Rajab ini ada, bukan tidak ada, hadisnya ada. Ini hadisnya ada, tapi hadisnya itu adalah dhaif ya, dhaif. Jadi tidak boleh dipakai untuk hujah, untuk alasan ini. Jadi
Nanti Bapak kalau Pak Samsi kalau ada yang saudaranya dekat dari cabang terdekat nanti bisa minta untuk dibukakan, dibacakan ya. Di brosur sudah dibrosurkan ya tentang amalan di bulan Rajab ya. Belum lama yaitu tanggal 18 Mei tahun 2014 ya. Jadi belum lama. Jadi hadis-hadis maudhu bahkan hadis-hadis dhaif yang dipakai biasanya untuk menjelaskan tentang keistimewaan di bulan Rajab termasuk puasa dan yang lain-lain. Setelah maka dalam hal ini ya, karena itu masalah ibadah ya kita semaksimalnya melaksanakan saja yang sudah jelas, yang sudah dimengerti. Ini. Jadi sekali lagi masalah ibadah kita tinggal mengikut, maka yang dilaksanakan sudah kita tahu dalilnya. Adapun yang belum ya kita tidak melaksanakan dulu. Ini insya Allah akan lebih selamat. Ini yang pertama ya. Jadi sekali lagi nanti bisa dicari, minta untuk dibacakan secara yang ada di situ yang dekat dengan Pak Samsi. Ahad tanggal 18 Mei tahun 2014. Hadisnya sudah situ diterangkan dengan panjang lebar dengan keterangannya. Ini. Kemudian yang kedua adalah tadi tentang lebih dekat daripada urat leher ya. Yeah. Kemudian yang ditanyakan yang pertama ya, apakah nanti kalau kita sudah mati nanti juga masih dekat? Nah, ini yang penting pengertiannya ya. Jadi pengertian itu ya, pengertian dari ayat itu ya, bahwa Allah itu tidak jauh dari kita ya. Jadi Allah itu sangat dekat selalu bersama dengan kita. Maka yang dikehendaki ayat itu supaya kita merasa selalu diawasi, dilihat oleh Allah. Sehingga kalau kita berbuat yang tidak benar, kita berdosa itu malu kepada Allah, takut kepada Allah. Nah ini. Jadi karena di ayat yang baik diterangkan bahkan kalau kita berdua Allah yang ketiga, kita berempat Allah yang kelima, kita sendirian Allah yang kedua dalam surat Al-Mujadilah 7 ya. Maka yang dimaksud ayat itu termasuk di ayat-ayat yang lain bahwa Allah itu dekat dengan kita, Allah selalu bersama kita. Nah ini sehingga kita tahu bahwa Allah itu maha mengetahui, Allah maha melihat, Allah maha kuasa, juga Allah maha pengasih, maha penyayang. Maka kalau kita dekat dengan Allah ya, kita bisa mohon kepada Allah apa saja, termasuk ketika kita akan berbuat yang tidak benar, kita malu dan takut kepada Allah. Itu maksudnya ayat itu ya. Adapun tempatnya bisa dibuka nanti dibaca dalam surat Qaf ya, surat yang ke-50 surat Qaf ya, pada ayat yang ke-16 ya. Pada yang ke-16 Allah berfirman, saya bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Jadi apa yang terbisik dalam hati kita, kerentek bahasa Jawa ya, kerenteknya hati kita, ya Allah sudah tahu. Di ayat yang katakan Allah itu alimum bidatis sudur, mengetahui apa yang ada dalam hati kita Allah sudah tahu. Maka Allah tidak bisa ditipu. Orang berbuat kebaikan, berbicaranya sangat baik, tapi kalau dengan dorongan riya, ibadah sebaik apapun karena riya ya tidak ada nilainya. Bahkan termasuk syirik kecil. Allah tahu itu. Maka kalau Pak Samsi ingat juga ada 3 orang yang masuk neraka padahal lahiriahnya baik. Yang pertama orang mati syahid, dia masuk neraka karena tidak ikhlas mengharapkan pujian sebagai orang yang pemberani. Yang kedua orang yang banyak berinfak juga masuk neraka karena riya. Yang ketiga orang yang waktunya habis untuk berdakwah juga karena riya, dia dianggap orang pandai dan sebagainya. Nah ini Allah tahu, manusia tidak tahu, manusia bisa tertipu, tapi Allah tidak bisa ditipu. Allah itu, Allah katakan di sini, na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Allah mengetahui apa yang ada dalam diri kita, hati kita, Allah sudah tahu. Karena apa? Allah katakan wahnu, dan kami Allah aqrabu ilahi, lebih dekat kepadanya, pada manusia ini, min hablil warid, lebih dekat daripada urat lehernya. Nah ini, jadi Allah tidak bisa ditipu, Allah tidak bisa ditipu diperdaya. Nah ini, itulah maka
Lagi ayat ini itu yang dikehendaki, yang dimaksud dalam surat Qaf surat ke-50 ayat ke-16. Begitu Pak Samsi. Demikian Pak Samsi yang ada di Nganjuk. Di belakang Pak Samsi kita beri kesempatan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa di mana Ibu? Dari Tina Dingruki, Mas. Ibu Tina Dingruki. Iya. Monggo Bu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, kalau misalnya kita itu ada teman yang misalnya mau zakat mal, ya kan, diberikan saya gitu loh, Ustaz. Terus apa kita itu ya harus mengeluarkan zakat itu tadi, Ustaz? Saya mohon pertanyaannya. Itu kan saya tuh sering, soalnya kan saya tuh statusnya janda tapi ya tidak punya gitu loh, Ustaz. Kalau teman-teman ngaji yang kalau ada yang misalnya sapi apa itu saya nanya saya mau kasih ya kan mau enggak apa-apa, enggak punya ya bilang mau ya saya. Tapi maksudnya itu apa kita ya harus mengeluarkan dikasih itu harus mengeluarkan apa enggak itu. Ya. Terima kasih atas jawabannya dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, jadi perlu difahami ya. Jadi kalau kita mendapatkan pemberian zakat karena kita sebagai fakir miskin. Jadi orang fakir miskin, orang yang fakir, orang yang miskin mendapat zakat. Bukan berubah jadi orang kaya, bukan. Jadi kita tidak berkewajiban, bahkan kita berhak untuk menerima. Jadi ketika kita diberi zakat, seberapapun pemberian zakat itu, mungkin kita dapat pemberian kebutuhannya mungkin cukup 1 minggu umpamanya. Bukan berarti kita hari itu jadi orang kaya, bukan. Ya saat itu kita ada, tapi setelah itu mungkin kita tidak ada lagi. Maka yang dimaksud dengan miskin itu orang yang kehidupannya sehari-hari tidak tercukupi. Mungkin suatu saat dapat pemberian atau dapat rezeki banyak sekali, tapi dalam 1 minggu habis, ya akhirnya kekurangan lagi. Itulah maka kalau termasuk fakir miskin itu sekalipun sekali waktu mungkin dapat pemberian zakat, ya tidak harus dikeluarkan zakatnya. Tetap sebagai fakir miskin, hidupannya bukan jadi orang kaya, bukan. Begitu Ibu. Ya, demikian ya Ibu Tina Dingruki. Kita ke SMS sekarang di line SMS 081393 89.000. Ustadz mau tanya, yang pertama, kata kafir apakah untuk hanya orang non muslim, Ustadz? Ya. Yeah. Jadi yang namanya orang kafir itu orang yang tidak beriman pertama. Jadi definisi kafir adalah orang yang kafir, orang yang tidak beriman. Ini pertama ya. Kemudian kata-kata kafir bisa dipakai di banyak tempat. Nah, orang kafir, orang yang mengkufuri nikmat juga orang kafir ya. Orang yang tidak sholat juga orang kafir dan sebagainya. Termasuk orang-orang yang musyrik itu juga disebut orang kafir. Jadi orang Nasrani, orang yang mempertuhankan Allah, orang musyrik itu juga orang kafir. Jadi hakikatnya di dunia ini hanya ada 2 orang, 2 manusia, yaitu beriman dan kafir. Ini saja. Jadi orang yang percaya kepada Allah namanya orang beriman, yang tidak percaya namanya orang kafir. Nah nanti dari orang kafir itu bermacam-macam jadinya, ada orang musyrik, ada orang macam-macam. Termasuk orang munafik pun orang kafir gitu loh. Allah sendiri mengatakan orang munafik itu siapa toh? Orang yang lahiriahnya mengaku beriman tapi hatinya tidak. Wa min nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimumin. Jadi ucapannya, perbuatannya seperti orang beriman. Masya Allah, sholatnya kelihatannya baik, kelihatannya khusyuk, tapi hatinya tidak beriman, maka dia termasuk orang kafir. Mungkin orang tertipu, tapi Allah tidak bisa ditipu. Nah ini, maka sebenarnya asalnya di dunia hanya 2, iman dan kafir saja. Nah kemudian tadi bentuk kekafirannya mengkufuri nikmat juga termasuk kafir ya. Tidak membayar zakat bahkan termasuk orang musyrik. Ini dalam surat Al-Qur'an surat Fussilat ini. Maka termasuk orang musyrik ya kafir sama. Orang munafik ya kafir.
Nah ini. Jadi hakikatnya sekali manusia dibagi menjadi dua, iman dan kafir saja, mukmin dan kafir saja. Jadi kafir itu yang tidak beriman, walaupun mungkin punya iman sedikit, termasuk tadi kadang sholat, kadang tidak. Lah ini bisa masuk dalam golongan kafir nantinya kalau tidak segera bertobat. Ini bertobat. Ini itulah maka sekali lagi Allah dengan kasih sayangnya mengutus Nabi dan Rasulullah dengan berbagai macam bentuk seruannya dalam rangka menyelamatkan hambanya manusia ini supaya selamat di dunia maupun nanti di akhirat. Yeah. Ya. Kemudian berikutnya adalah di Al-Quran ketika Allah menjelaskan ayat menggunakan kata kami. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya. Jadi sudah sering juga ditanyakan para Ustaz di Ahad pagi ya. Jadi dalam Al-Quran banyak kata menggunakan nahnu ya. Nahnu yaitu kami ya. Na inna atoinaka, na kami ya, nahnu aqrabu tadi ya, kami. Jadi penggunaan kata nahnu jamak dalam Al-Quran yang kembalinya kepada Allah ini bukan berarti Allah itu banyak, bukan, lebih dari satu, bukan. Itu litta'zim, sebagai penghormatan untuk memuliakan Allah. Nah ini sebagai kemuliaan. Maka kita pun kadang manusia ini kadang-kadang juga menggunakan itu kami ya, yang kami sampaikan. Nah ini kami padahal sendirian ini. Jadi menyampaikan sesuatu atas nama kadang-kadang ini itu hormat kami. Nah ini kita ketika menulis surat juga hormat kami, bukan hormat saya, hormat kami. Nah ini. Jadi dalam bahasa kita pun kadang juga menggunakan seperti itu. Nah dalam Al-Quran para ulama mengatakan bahwa penggunaan kata nahnu yang kembalinya kepada Allah itu litta'zim, sebagai penghormatan untuk memuliakan Allah itu sendiri. Ya, gitu. Ya. Berikutnya dari line SMS Siti Dipati, Ustadz, benarkah orang yang mati kecelakaan arwahnya gentayangan, Ustadz? Ya mungkin kalau kita mendengar orang cerita seperti itu, tapi kita tahu bahwa Allah sendiri katakan kalau manusia itu meninggal kembali kepada Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang meninggal itu rohnya telah diambil oleh Allah kembali kepada Allah. Nah, maka tidak ada roh gentayangan ke sana kemari. Itu menurut Allah begitu, juga menurut Rasulullah. Ini. Jadi orang yang meninggal itu rohnya diambil oleh Allah kembali kepada Allah. Nah ini. Nah, kemudian nanti dibawa ke alam kubur, kemudian dikembalikan lagi dihidupkan dalam kubur untuk menanti, namanya alam barzah, alam penantian. Jadi menanti datangnya kiamat di alam kubur. Nah ini, di situ bukan akhirnya bebas kemana-mana, tidak. Jadi alam kubur itulah bagi orang yang baik menikmati nikmatnya keadaan kubur yang alam kubur yang luar biasa nikmat. Bagi orang yang banyak dosa akan merasakan siksaan kubur. Nah ini, maka kalau itu kepercayaan yang ada di masyarakat memang seperti itu, tapi dalam Al-Quran dan Sunnah tidak ada roh gentayangan mati kemana-mana, tidak ada, tidak ada. Yeah. Yeah. Masih dari SMS dari saudaraku Juni di Trenggalek, Ustadz, apa bedanya antara tafsir dan terjemah itu, Ustadz? Ya, yeah. Jadi kalau dari segi bahasa saja ya, di terjemah itu alih bahasa, katakan bahasa itu. Tafsir itu penjelasan. Ya. Namun dalam terjemahan Al-Quran kita yang diterjemahkan oleh para agama itu bukan sekedar terjemah, tapi sudah merupakan suatu penafsiran singkat. Ini. Karena hakikatnya tidak ada satu pun bahasa yang bisa dialih bahasakan dengan sempurna ke bahasa yang lain. Tidak ada. Tidak ada. Pasti banyak kata atau kalimat yang nanti perlu penjelasan. Apalagi Al-Quran ya, Al-Quran. Banyak sekali penjelasan-penjelasan yang harus dicantumkan atau diuraikan satu kata, bahkan tidak bisa diterjemahkan ke bahasa yang lain, ke bahasa kita, apalagi bahasa Indonesia. Seperti kata kadang barokah itu sulit diterjemahkan. Nah, bukan berkah ya? Nah, berkah itu kan bahasa kata bahasa Arab. Dari kata berkah jadi barokah, kayak itu sama. Nah, ini. Jadi banyak sekali, bahkan kalau kita dapati dalam terjemahan bisa dilihat kalau yang ada di dalam kurung ya, terjemahan ada kurungnya, itulah terjemahan penafsiran.
Jadi penjelasan dari kata-kata di situ yang dijelaskan oleh penerjemah itu. Sehingga penerjemahan Al-Quran kita ini yang dijelaskan oleh Departemen Agama ini sudah melakukan penafsiran secara singkat sebenarnya. Ini. Jadi bukan terjemahan lugu per kata, tidak, tapi sudah melakukan penerjemahan yang sifatnya penjelasan. Jadi sudah tafsir secara singkat. Nah, kemudian nanti setelah dipelajari, lah baru nanti ada yang perlu jelaskan lebih panjang, ada yang cukup dengan terjemahan sudah cukup, ya sudah. Jadi ada yang dengan terjemahan saja, dengan penjelasan yang pendek sudah cukup paham, ya sudah, tidak perlu dijelaskan lagi ini. Jadi sebenarnya kalau dari kata terjemah itu sendiri alih bahasa, kemudian kata tafsir itu penjelasan. Ini. Yang terakhir dari SMS dari Ivan di Gresik, mengapa kita harus memahami tafsir Al-Quran, Ustaz? Demikian. Ya, jadi kenapa kita harus memahami tafsir Al-Quran? Al-Quran itu sebagai petunjuk, gitu ya. Al-Quran sebagai pelajaran, sebagai petunjuk untuk kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Maka kalau kita tidak memahami Al-Quran untuk apa? Nah ini, itulah maka Allah perintahkan supaya yadab baru ayatihi, dikaji, dipelajari sungguh-sungguh tiap ayatnya. Dengan dipelajari dengan sungguh-sungguh, Allah katakan wal yatadzakkar wal bab, dapat mengambil pelajaran orang-orang yang berakal. Nah, ini orang yang beriman punya kesempatan untuk memahami. Nah ini, itulah maka Al-Quran yang Allah katakan sebagai hudan lil muttaqin di awal Al-Baqarah ya, pakai petunjuk. Nah, kalau kita hanya membaca tidak mengerti isinya apa, apalagi kita tidak mengerti bahasa Arab, kita hanya membaca Arabnya, tidak mengerti terjemahannya, akhirnya apa? Kita hanya membaca. Akhirnya kita khatam berapa puluh kali ya tidak mengerti isinya. Ini. Lah, padahal Al-Quran itu petunjuk. Lah, bagaimana kita bisa mengambil petunjuknya kalau kita tidak mengerti? Seperti kita membeli sesuatu barang, nah, produk dari luar negeri. Nah, petunjuknya dengan bahasa mereka, mungkin bahasa Jepang atau bahasa Cina atau bahasa Inggris. Kita tidak ngerti bahasa itu sama sekali. Nah, apa gunanya petunjuk itu? Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Maka kita perlu mengerti. Nah, karena kita tidak berbahasa Arab, kita bahasa orang Indonesia, orang Jawa dan sebagainya, ya kita perlu mengerti dengan cara membaca terjemahannya. Kemudian kalau kita membaca terjemahannya kurang jelas, bisa kita tanyakan pada orang yang mengerti. Lah ini, apa ustadz, apa kiai atau guru dan sebagainya. Lah ini, sehingga kita mengerti Al-Quran yang Allah katakan sebagai petunjuk itu, kita mengerti apa petunjuk yang ada di dalam Al-Quran itu. Maka kalau kita hanya sekedar membaca, ya kita dapat pahala betul. 1 huruf dapat pahala 10. Ini. Kemudian 1 kali kata Al-Quran, Masya Allah, luar biasa. Tapi kita harus tahu, kalau kita banyak pahala karena baca Al-Quran, karena kita tahu, kita akhirnya berbuat syirik, seluruh pahala kita hilang sama sekali. Karena kita tidak mengerti bahwa syirik itu larangan besar. Termasuk syirik itu apa? Quran menjelaskan banyak sekali. Nah ini, termasuk karena kita tidak mengerti, akhirnya kita banyak berbuat beribadah yang tidak ada tuntunannya. Yang rumangsane ya, pengertiannya sudah pahalanya luar biasa besar. Baca zikir sekian ribu kali, baca ayat sekian ribu kali, pahalanya tidak kuat dibawa. Padahal itu rodun, tertolak. Nah kenapa? Karena tidak ngerti. Nah kenapa tidak ngaji? Ngajinya hanya baca. Lah ini, maka perlu kita pahami, Quran difahami, hadis difahami, sehingga mengerti, oh ini yang dilarang, ini yang diperintahkan. Kita mengerti. Itulah maknanya, orang tidak mungkin bisa takwa kalau tidak ngerti Quran. Kenapa? Karena takwa itu melaksanakan perintah Allah, menjalankan Allah. Sedang perintah Allah, larang Allah ada dalam Al-Quran. Kita ngerti, harus dikaji. Maka umat Islam wajib ngaji. Bukan deres. Deres itu jelas. Karena itu bacaan Quran itu bacaan. Harus dibaca tiap saat, tiap hari harus membaca Quran. Tapi lebih dari itu, harus mempelajari isinya sehingga kita paham dan kita bisa melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Jadi orang yang bertakwa, begitu. Subhanallah. Pertanyaan terakhir dan sekaligus closing statement yang cukup memberikan alasan kenapa kita harus mempelajari tafsir Al-Quran. Demikian sudah disampaikan oleh Ustadz Ahmadi. Terima kasih Ustadz. Insya Allah kita bersama di pekan depan. Insya Allah banyak sekali pelajaran sore hari ini yang tentunya
menambah wawasan kita. Jumpa lagi di lain kesempatan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, Risalah Tafsir dapat Anda simak setiap hari Senin dari pukul 16 hingga 17 WIB. Dari studio, saya Ali Rahman mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.